namun ia tetap kuat demi anak-anaknya sampai saat ini. Lalu benarkah setelah nanti kembali gugat cerai, Vena kembali memikirkan jodoh lagi? Pemirsa Silet RCTI, belakangan publik kembali dihebohkan oleh kabar status pernikahan antara Vena Melinda dan Ferry Irawan. Meskipun proses cerai mereka sudah diputuskan sejak bulan Agustus tahun 2023 lalu, namun ternyata hingga saat ini Vena dan Ferry masih berstatus sebagai suami istri. Menurut pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hal itu terjadi lantaran Ferry tidak pernah datang membaca ikrar talak. Ia bahkan belum melakukan pembayaran nafkah mut'ah, idah, dan madiah kepada Vena. Bukan hanya publik, namun Vena pun mengaku bahwa dirinya sangat terkejut. Padahal untuk sampai ke titik akhirnya berpisah dengan Ferry melalui berbagai drama serta perjuangan bahkan kasus hukum karena KDRT. Bahkan Vena sampai menuding Ferry menggantung cerainya karena ada konsekuensi harus membayar mut'ah idah. Lantas, benarkah hal tersebut membuat Vena merasa geram hingga berencana untuk ganti menggugat Ferry? Untuk perkara ini, ketika di persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kan perkaranya sudah putus di tanggal 3 Agustus 2023. Tetapi tidak melaksanakan ikrar tersebut. Kalau ikrar talak itu kan harus datang, wajibnya pemohonnya prinsipal karena dia yang akan mengikrarkan talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena dia nggak kasasi kan. Tetapi ketika tanggal sudah ditetapkan itu dan dipanggil untuk ikrar tersebut, dia tidak datang di muka persidangan sehingga tidak mengucapkan ikrar talak di muka Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka yang bersangkutan statusnya tetap masih suami istri. Yang bersangkutan statusnya tetap masih suami istri. Ya kalau tidak hadir ya berarti tidak ada ikrar gitu. Jadi kalau nggak ada ikrar ya gantung. Pas gantung juga kalau saya lihat kan ada durasinya tuh. Ya udah 6 bulan durasinya lewat ya berarti ya angus. Ya berarti sayalah yang harus menggugat cerai gitu. Polemik antara Vena Melinda dan Ferry Irawan pun akhirnya membuat publik bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya membuat Ferry tidak menjalankan segala kewajibannya pasca bercerai? Padahal di akun media sosialnya, Ferry terlihat aktif mengunggah berbagai kegiatannya. Sementara itu, bagi Vena, ia tidak ingin permasalahannya dengan Ferry jadi berlarut. Karena itulah, dalam waktu dekat dengan pengacara Sandi Arifin, ia akan segera mengajukan proses gugatan baru agar benar-benar bisa berpisah dengan Ferry sepenuhnya. Yang pasti insya Allah dalam waktu dekat ini ada Mas Sandi Arifin sebagai lawyer saya untuk menggugat cerai di PA Jakarta Selatan. Itu aja sih, insya Allah. Karena kan lagi buat draft ya. Ya pastilah, karena kan saya juga ingin selesai. Saya hanya mengambil hikmahnya aja. Karena kan saya itu di dalam banyak belajar lah. Saya nggak mau pelajaran saya dalam itu sia-sia. Makanya saya tadi bilang, kalau saya bicara, insya Allah bicara saya sekarang jadi manfaat. Kalau pun saya diam saya menjadi pahala. Tidak dipungkiri, permasalahan yang terjadi seolah membuka kembali luka lama di hati Vena Melinda. Apalagi titik awal perceraian mereka diwarnai tindakan KDRT terhadap ibu 3 anak itu di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada awal bulan Januari 2023 lalu. Kasus tersebut pun berbuntut laporan polisi dan gugatan cerai Vena terhadap Ferry yang akhirnya Ferry divonis 1 tahun penjara atas KDRT yang dilakukannya. Lantas, seperti apa Vena menanggapi ujian kehidupan yang kali ini kembali muncul di saat dirinya sudah move on dan menjalani kebahagiaan bersama keluarga? Ya sebetulnya kita nggak akan pernah tahu ya kita mendapatkan pasangan hidup seperti apa.
Tapi kalau dalam prinsip saya kita sudah berbuat yang terbaik ya, dengan niat yang baik. Tapi kalau hasilnya mungkin belum seperti yang kita inginkan, artinya itu ujian kehidupan. Dan saya sering dengar beberapa tausiah kalau kita mendapatkan ujian kehidupan itu bukan berarti nggak ada pahalanya. Itu ada pahalanya sebenarnya. Jadi kita nggak boleh kecil hati. Ya kalau saya di sini kan udah saya lewatin semua ya proses hukumnya dan sudah terbukti, sudah menjalani juga kan yang bersangkutan di Kediri ya. Jadi buat saya apa yang saya perjuangkan itu ya nyata. Tapi kita harus fight ya, kita harus punya rasa percaya diri bahwa apa yang menjadi hak kita ya kalau kita effort, kita akan mendapatkan keadilan itu. Gitu. Tapi kita harus firm ya, jadi nggak boleh mentalnya nggak boleh jatuh. Karena memperjuangkan keadilan tuh sekali lagi ya mentalnya harus kuat itu dulu. Karena kalau kita nggak berpikir positif, kita akan sedih kan. Nah kita nggak boleh sedih karena kita masih ada anak, saya lah anak kecil ya Fania. Ya saya harus kuat, harus sehat. Jadi saya switch semuanya dengan oke, jangan tanya kemarin kenapa, ke depannya mesti apa kan. Jadi pada saat saya dalam tuh saya lebih banyak istighfar, meminta ampun, introspeksi apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Tak mau larut dalam kesedihan, Vena Melinda memilih untuk fokus menjalani kehidupan. Hal itu pun terlihat saat ia mengadakan pesta kejutan untuk Atala Naufal yang berulang tahun ke-25 pada tanggal 24 Agustus 2024 kemarin. Dengan tema Black and Gold, Vena secara khusus menyiapkan berbagai hal, mulai dari dekorasi, makanan, hingga mengundang teman-teman Atala. Di momen itu ia tampak begitu bahagia sekaligus haru melihat betapa cepat waktu berlalu dan para buah hati kini sudah tumbuh dewasa. Jadi temanya kayaknya ini black and gold sih ini. Soalnya kalau hitam aku emang suka banget warna black gitu. Tapi gold itu lebih ke Mama Vena. Jadi Mama Vena tuh suka banget warna-warna kemasan kayak gini ya. Ternyata waktu tuh cepat banget. Jadi aku kalau ngelihat mereka ini selalu bersyukur ya sama Allah gitu ya. Diberi anak-anak yang sehat, produktif, yang dewasa ya gitu. Jadi ya doain aja terus. Pekerjaan aku sekarang adalah gimana caranya mereka nanti dapat jodoh yang bisa membuat mereka tuh jauh lebih istiqomah. Tak hanya menyiapkan pesta kejutan, Vena Melinda juga memberikan kado spesial untuk ulang tahun sang putra. Vena bersama Fania bahkan menyematkan kata-kata ucapan yang menyentuh pada hadiah tersebut. Di sisi lain, Atala yang kini menginjak usia 25 tahun dalam doanya juga berharap bisa selalu membahagiakan mama tercinta. Apalagi setelah berbagai getirnya kehidupan yang Vena jalani, namun ia tetap kuat demi anak-anaknya sampai saat ini. Lalu benarkah setelah nanti kembali gugat cerai, Vena kembali memikirkan jodoh lagi? Nah ini dia kado kesukaannya kakak Atala. Tuh. Udah? Iya, coba taruh di sini, dipajang. Ya, tolongin Mas. Oh, jangan nakal. Oh my God, ada jangan nakalnya loh. Kenapa kok ada jangan nakalnya, Fania? Pernah nakal. Oh, kakak Atala pernah nakal sama Fania. Enggak, aku yang nakal. Oh, Fania yang nakal. Fania janji nggak nakal lagi. Bilang, Iya. kakak Atala, I love you. Love you. Tapi ada beberapa kado yang udah dikasih sama Niang, sama nenek aku ya. Mama sepatu. Nah kan saya harus selesaikan dulu nih, yaitu menggugat cerai. Nanti kalau itu udah selesai ya insya Allah nanti pikirin Fania ya, karena Fania masih kecil. Tapi kalau jodoh saya sih udah nggak terlalu yang mesti bagaimana.